Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Ashkuruhu syukra man talabal mazida minal mulki dayyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-karimul mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'usu bi asrafil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullah wa sari'u ila maghfiratihi wa ridwan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini sangatlah patut kita untuk mengucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah limpahkan nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat dan karunia itulah kita pada hari ini dapat kembali hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk mendengarkan khutbah sekaligus mendirikan sholat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja dan kapan saja kita berada, dan takwa ini jadikanlah sebagai pengontrol dan kendali hidup di dunia dan kendali hidup di akhirat yang kekal dan abadi. Dan takwa itu merupakan bekal yang efisien yang akan kita persembahkan keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Sang Maha Mahkamah yang paling agung. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan perlindungan, Allah akan memberikan pertolongan baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan Allah akan beri surga, tempat tumpuan kenikmatan yang kita rasakan ini, yaitu bagi orang yang memiliki sikap istiqomah. Hal ini diterangkan di dalam Al-Quran surat ke-41, yaitu surat Fussilat ayat 30 dan 31. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyakum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun dengan mengatakan,
janganlah engkau merasa takut dan janganlah engkau merasa bersedih. Bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kamu. Kamilah penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia dan penolong dalam kehidupan di akhirat. Di dalamnya, di dalam surga, kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan akan memperoleh pula apa yang kamu minta, dan merupakan jamuan Allah, Allah yang Maha Pengampun dan Penyayang. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Materi khutbah kali ini adalah jalan menuju istiqomah sesuai dengan firman Allah yang saya sampaikan. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah teguh pendirian di dalam menjalankan agama. Istiqomah di dalam menjalankan ibadah. Senantiasa kita melaksanakan dengan terus-menerus. Bahkan Allah cinta terhadap hambanya yang senantiasa ketika beribadah walaupun sedikit tapi continue. Ahabbu ilallah minal amali. Allah sangat mencintai seorang hamba dengan beramal, melakukan amalan yang senantiasa continue walaupun sedikit, yaitu istiqomah. Kita wajib untuk mencapai suatu kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan jalan istiqomah. Istiqomah lurus keimanan kita, lurus hati, perkataan dan perbuatan kita. Hadirin, istiqomah tidak dapat dicapai dengan harta dan kekayaan. Istiqomah tidak dapat dicapai dengan pangkat. Justru harta, kekayaan dan pangkat justru akan menjadi risau, akan menjadi gelisah, akan senantiasa kita nggak tentram. Kalau kita punya harta, kekayaan dan pangkat tanpa didukung dengan istiqomah, tanpa ada pancaran iman. Bahkan Abu Amru bin Abdillah telah berkata di dalam hadisnya, yaitu senantiasa aku hendak bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jelaskan dan terangkan satu kalimat tentang Islam. Dan dengan jawabanmu ini, aku tidak akan bertanya lagi pada orang lain. Nabi berkata, qala amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, summa istaqamu, kemudian luruslah, yakni istiqomah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya telah menyampaikan Al-Quran surat 41, yakni surat Fussilat ayat 30-31, yang Allah telah berjanji orang yang memiliki sikap istiqomah, kata Allah, tidak akan pernah tersentuh dengan rasa ketakutan, tidak akan tersentuh dengan kesedihan, tidak akan tersentuh dengan kesusahan, karena mereka sadar bahwa semuanya ini adalah merupakan proses yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebulan senantiasa kita telah ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Begitu semangatnya kita beribadah, baik di malam hari qiyamul lail, sholat tarawihnya, membaca Al-Qur'annya, giat bersedekahnya, giat beribadah, yakni sholat duha, bahkan bangun malam pun kita begitu semangatnya. Maka setelah Ramadan, 1 bulan ini bulan Syawal, maka amalan-amalan kita yang begitu semangatnya, maka harus lestarikan senantiasa di bulan Syawal, yakni dengan istiqomah. Jangan sampai kita semangatnya hanya di bulan Ramadan saja, justru di bulan Syawal sampai ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang, kita lebih semangat. Itu namanya istiqomah.
Karena istiqomah Allah menjanjikan senantiasa malaikat akan melindungi kita di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bahkan Allah janjikan diberinya surga yang di dalamnya kita akan memperoleh apa yang kita inginkan dan akan memperoleh pula apa yang kita minta. Itu merupakan jamuan suguhan bagi Allah, bagi orang-orang yang memiliki sikap istiqomah. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang mulia ini adalah orang-orang hamba-hamba Allah yang memiliki sikap istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua penyakit yaitu yang senantiasa menyelinap di dalam kalbunya bagi orang yang tidak memiliki sikap istiqomah. Yang pertama adalah penyakit rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was. Dan penyakit takut ini adalah penyakit jiwa yang sulit untuk disembuhkan. Dan rasa takut itu banyak macamnya. Takut rumah kita dirampok orang lain. Takut ketika harta kita sedekahkan, kita infakkan, kita jadikan berkurang harta kita. Takut galus ujian, takut diturunkan dari jabatan, takut senantiasa kita ketika kita bekerja takut di PHK. Itu rasa takut itu akan menyelinap dalam kalbu kita. Bahkan ketakutan itu sendiri justru mengakibatkan tidak tidur dalam minyak tidur kita. Bahkan makan pun gak selera. Karena apa? Was-was dan takut di dalam kalbu kita ada. Namun orang yang memiliki sikap istiqomah, rasa ketakutan dan semuanya ini, maka akan sirna. Karena apa? Orang yang istiqomah senantiasa menyadari bahwa kehidupan manusia itu proses, merupakan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita mengikuti aturan, melaksanakan aturan Allah dengan sebaik-baiknya, maka rasa takut dengan manusia dan takut dengan dunia itu akan sirna. Yang kedua, penyakit yaitu berduka cita, kesedihan, musibah. Manusia di dalam zakat dunia ini, di dunia tidak ada yang tidak tersentuh dengan ujian dan cobaan. Semuanya pasti mencicipi itu musibah, mencicipi ujian, bencana dan sebagainya. Baik itu musibah yang sedikit maupun banyak, besar maupun kecil. Banyak diantaranya ragam yang akan ujian musibah. Diantaranya kita senantiasa kehilangan anggota keluarga kita. Putra kesayangan kita dipanggil duluan sama Allah, itu pun adalah musibah. Mungkin istri kita dipanggil duluan, itu juga musibah. Banyak musibah cobaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah. Justru bagaimana kita mensikapinya ketika kita mendapatkan musibah. Di dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah 156 Allah berfirman, wa nabluwannakum bisyai'il khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, sungguh akan kami berikan suatu ujian dengan sedikit ketakutan, dengan kehilangan harta, kehilangan nyawa, kelaparan, maka berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang mendapatkan musibah ujian senantiasa berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang yang beristiqomah, dia begitu sabarnya tawakal kepada Allah karena ujian harta yang Allah berikan, jabatan Allah berikan, kekuasaan Allah berikan kepada manusia itu hanya sekedar titipan. Ketika harta, keluarga, pangkat, jabatan diambil oleh Allah, maka kita begitu lapang dada dan legowo karena itu merupakan titipan. Orang istiqomah senantiasa akan mensikapi, menghadapi musibah ujian apapun dia hadapi dengan senantiasa penuh dengan keridhaan tawadhu pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ketika mendapatkan ujian cobaan dari Allah, kita senantiasa sabar. Karena sabar
terbagi tiga. As-sabru salah satu, sabar terbagi tiga. As-sabru ala musibah, was-sabru ala ta'at, was-sabru ala maksiat. Pertama, sabar dikala ketika mendapatkan ujian dan musibah. Yang kedua, sabar ketika melakukan ketaatan. Ketaatan ketika kita mendengarkan kajian-kajian, ketika kita sedang taat salat Jumat, ketika kita beribadah pada Allah, taat, sabar, jangan kita tergesa-gesa, karena itu ibadah satu-satunya adalah langsung pada Allah, adalah sholat ibadah kita. Yang ketiga, sabar ketika berbuat maksiat. Maksudnya bukan ketika kita berbuat maksiat kita sabar, tapi ketika nafsu menginginkan untuk berbuat maksiat, tapi hati kita sabar tidak untuk melakukan kemaksiatan. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mewujudkan daripada istiqomah itu dengan tiga hal. Maka istiqomah dengan lisan. Jangan, kita harus menjaga lisan kita dari perkataan yang tidak ada manfaatnya, yang ada faedahnya. Yang kedua, istiqomah dengan hati, luruskan hati kita, jangan bengkok pada orang lain, senantiasa husnuzon, baik sangka pada semua manusia. Yang ketiga, istiqomah dengan perbuatan anggota badan kita, kita mentaati perintah Allah, melaksanakan semua perintah Allah, dan menjauhi dengan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di masjid yang mulia ini tergolong dan memiliki sikap istiqomah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.